subscribe, silahkan di subscribe dulu, di like, di share, and then comment. Bagi yang udah subscribe, Ika ucapkan terima kasih banyak. Kali ini Ika mau share tentang belanja bulanan. Jadi ini bukan nimbun stok di rumah, bukan, tapi ini adalah kebutuhan Ika selama 1 bulan, karena Ika belanja itu sekali sebulan untuk yang kayak sabun, tisu, minyak, dan lain-lain itu kayak pewangi pakaian itu belanjanya 1 kali sebulan. Jadi kalau misalkan abang ngasih uang gitu, uang ngasih uang, jadi langsung Ika bagi-bagi uang bulanan, uang mingguan, sama uang sampah, uang lain. Dan satu lagi tips dari Ika juga buat teman-teman yang sedang mungkin merasa agak boros dalam pengaturan keuangan rumah tangganya, mungkin bisa dicoba dengan caranya Ika, yaitu Ika belanjanya sekali sebulan dan Ika anggarkan untuk sebulan itu berapa secukupnya, nggak yang berlebihan. Secukupnya aja Ika belanjanya, misalkan kayak contoh sabun, minyak, dan lain-lain itu Ika belanja secukupnya aja. Jadi semua yang Ika beli itu sudah Ika list di sebuah buku. Jadi Ika nggak kelihatan ya. Jadi Ika list dulu dalam sebuah buku. Ini list ada yang list mingguan, ada yang list bulanan. Jadi Ika selalu belanjanya itu bulanan kalau untuk kebutuhan yang kayak gini. Beda lagi kalau misalkan kayak sayur, ikan, dan lain-lain, itu Ika belanjanya sekali seminggu. Ika belanjanya tok sekali seminggu untuk kebutuhan selama 1 minggu. Itu gunanya juga bisa menghemat, menurut Ika ya, menghemat waktu, menghemat bensin ke pasar, dan itu membuat lebih cepat prosesnya karena sekali belanja itu. Tapi kalau untuk sekali belanja, kalau misalkan teman-teman mau pakai sistem yang makanan belanja sekali seminggu, itu harus di list dulu untuk makanan hari ini apa, hari itu apa. Jadi belanja ke pasarnya sesuai kebutuhan dan nggak berlebihan ya. Dan setiap habis belanja Ika selalu catat ulang harga-harganya, karena Ika selalu menargetkan satu kebutuhan itu target biayanya berapa. Contohnya kayak belanja bulanan, Ika targetkan selama 1 bulan itu 300.000, tapi seringnya itu nggak habis 300.000 itu nggak habis. Dengan semua yang Ika beli ini nggak habis 300.000. Dan tapi kadang-kadang habis, tergantung kebutuhan ya, karena kami hidup cuma baru berdua, belum ada anak. Jadi di rumahnya cuma berdua, jadi nggak terlalu banyak kebutuhan, seperlunya aja. Kalau misalkan untuk mingguan, misalkan kayak lauk, sayur gitu, Ika 1 minggunya targetkan 200.000. Kalau teman-teman 200.000 cukup, emang cukup, alhamdulillah. Makan pakai ikan, pakai ayam, pakai telur, bahkan pakai daging juga, tergantung kita bagaimana mengaturnya ya. Jadi tips dari Ika itu adalah dicatat dan tentukan dulu mau masak apa. Jadi pas ke pasar nggak main beli semuanya, lihat ini beli, lihat itu beli, nggak. Jadi dicatat butuhnya apa, pengennya apa, baru dibeli. Dan belinya itu secukupnya saja, nggak usah yang banyak-banyak. Dan itu cukup tips dari Ika. Dan oke, sekarang Ika mau review harga-harga ini dulu, barang-barang apa aja yang Ika beli untuk kebutuhan 1 bulan ke depan. Ikutin videonya ya. Mau Ika review dulu, yang mau Ika bilang dulu, ini ada sabun cuci. Jadi Ika sabun cuci pakainya yang ini, Rinsomatic. Tuh, satu ini harganya 52.000. Ika belinya selalu 2 tiap bulan ya, selalu 2. Nih, Ika beli 2. Dan kedua, ini ada sabun. Ini sabun mandi. Sabun mandi harganya kalau nggak salah itu sekitar 45 ribuan. Nih, Ika beli 1 ini. Selalunya beli ukuran yang ini untuk sekali sebulannya. Tuh, ini yang beratnya 900 ml ya. Dan ini selalunya kalau misalkan akhir bulan pasti kamu belanja bulanan lagi, itu masih sisa sedikit, tapi ini pas untuk sebulan ukurannya, nggak kurang insyaallah. Kemudian kita beli untuk pewangi pakaian, ini
itu Ika beli dua merek yang berbeda karena Ika paling suka aroma yang dua ini, jadi Ika makainya dua warna ini kalau nggak salah harganya berapa, 12 ribuan kalau nggak salah Ika ya. Kalau ini Ika beli lagi ada diskon, kalau nggak salah ini cuma 8.000 apa 9.000, pasti Ika beli lagi ada diskon juga tuh. Kemudian Ika punya Rapika karena cuma berdua, jadi setrikannya nggak banyak-banyak banget, jadi Ika coba setrika sendiri. Akhirnya Ika nyetrika sendiri. Ini Ika beli Rapika ada 4 pieces tuh, satu piecesnya 6.000, Ika beli 4 dan beli 4 ini dapat diskon gratisnya ini Sunscreen liquid 4 juga, jadi ini nggak beli, ini dapat gratisan dari Rapikanya. Kemudian Ika ada minyak, ini minyak 23.000, Ika beli yang 2 liter 23.000, tapi ini Ika belinya 2, cuman udah Ika buka 1, yang satunya lagi udah Ika buka, ini Ika beli 2, jadi totalnya 4 liter. Kemudian Ika ada sampo, ini ada sampo, Ika beli satu ini cukup untuk 1 bulan, tapi biasanya Ika belinya yang gede, yang cukup 1 bulan itu Ika biasanya beli yang gede, cuman kebetulan nggak ada di Indomaretnya, tempat Ika belanja nggak ada, jadi Ika belinya yang ukuran ini, yang ukuran sedang aja. Dan yang bulan kemarin masih sisa juga sedikit, jadi masih cukup ini untuk 1 bulan ke depan, insya Allah ini cukup. Kemudian Ika punya susu kental manis, biasanya Ika nggak pakai ini, cuman karena sekarang barang-barang pada langka banget, pada susah banget karena wabah yang lagi mau wabah sekarang, cuma dapat ini, jadi Ika belinya ini susu kental manisnya. Kemudian juga ada ini sarden, Ika beli sarden 25 ribuan kalau nggak salah, 25 apa 28 Ika lupa tuh, Ika beli 1. Kemudian Ika ada punya kopi, ini ada kopi. Sebenarnya abang itu nggak ngopi, dia lebih seneng ke jus, buah yang di jus atau buah yang dicampur dengan sayur gitu, di jus dia lebih suka daripada kopi atau teh. Tapi Ika beli ini karena banyak teman-teman abang yang datang ke rumah, mereka ngopi dan nggak punya stok kopi, jadi Ika selalu nge-stok kopi. Biasanya kadang-kadang Ika stok kopinya yang sasetan, cuman rasanya lebih untung Ika beli yang kemasan begini, jadi Ika beli ini 1. Kemudian Ika beli garam, ini beli garam, 1 garam ini 6.000, Kita beli 1 aja, insya Allah ini cukup, bahkan lebih dari cukup ini garamnya untuk 1 bulan, insya Allah cukup ya. Kemudian Ika beli TBM, ini pengembang kue, Ika beli satunya ini 6.000, karena berhubung Ika suka bikin kue, Ika beli ini 1. Oke. Kemudian Ika beli seres buat makan sama roti buttercream, Ika suka banget, Ika beli ini 5.000. Kemudian ini ada gula halus buat topping donat, atau misalkan ini juga bisa buat kalau Ika mau bikin pie, Ika masukin pakai gula ini juga. Ini harganya 7.000 satu ininya. Kemudian Ika beli tepung roti, ini tepung roti 1 buat bikin risol, rencana mau bikin risol, jadi Ika belinya 1. Ini harganya kalau nggak salah 6.000 ini. Kemudian Ika beli sikat gigi, tinggal 1, ini sebenarnya isinya 2, jadi Ika beli sikat gigi itu setiap belanja bulanan 11 kali Ika selalu beli sikat gigi, karena sikat giginya diganti sekali sebulan. Ini isinya 2, satunya kalau nggak salah itu 15.000, tapi udah kepake 1, tinggal 1.
Ini yang punya abang, soalnya yang punya abang belum diambil, belum, yang punya Ika udah dikeluarin, yang ini abang belum. Kemudian Ika punya gula, tapi gula ini bukan belanja bulanan Ika yang bulan ini yang bulan kemarin, saat gula sudah mulai susah tapi belum sesusah sekarang. Yang gula kemasan gitu udah nggak ada waktu Ika beli ini di bulan kemarin, tapi ada gula ini. Sekarang gula ini pun di pasar sudah mulai susah. Ini masih ada sisa setengah kilo, harganya Ika lupa berapa waktu itu, kalau nggak salah itu, pokoknya lupa. Ini sisa setengah kilo, kemarin itu Ika beli 2 kilo, tinggal sisa ini. Dan sekarang Ika nyari gula susahnya, Masya Allah. Kemudian Ika punya santan, ini Ika punya santan 2, kebetulan lagi diskon. Tadi malam harganya ini 6.200, biasanya ini 8.000-an, 8.100, tapi ini lagi diskon. Ika biasanya pakai santan kemasan karena Ika jarang beli santan yang di pasar atau yang kita meres sendiri, karena Ika suka aja sih, tergantung selera ya sebenarnya. Ini kalau teman-teman gak suka pakai ini, ya nggak apa-apa, cuman bagi Ika rasanya sama aja pakai yang ini ataupun pakai yang di pasar. Dan kemudian Ika punya ini mie jagung, tapi ini udah dibuka, udah dibikin tadi, digoreng. Nah, ini mie jagung Ika selalu stok, ini pastinya mie jagung ini Ika selalu stok. Sama satu lagi mie telur itu Ika selalu stok, cuman udah habis, sudah kebuka, lupa bawanya, ada di dapur. Ini selalu stok, ini satunya 7.000, kalau mie telur itu satunya 4.000. Ika selalu stok kalau misalkan mau bikin bakso, soto, dan lainnya selalu ada. Setiap bulan Ika selalu beli, kadang 1 kadang 2 sesuai kebutuhan. Kemudian Ika punya ini bulben 2, Ika punya bulben, satunya itu 7.000, Ika beli 2. Kemudian Ika ada tisu, ini Ika belinya di pasar, 3 ini 25.000, 3 ini ada 3, masih ada lagi 3, 25.000, insya Allah ini cukup. Kemudian ini tepung, ini udah Ika kasih label ya, jadi Ika tiap tepung itu selalu Ika pindahin ke wadah tertutup, udah ada begini, selalu Ika pindahin. Pas dapat Ika langsung, pas sudah beli langsung Ika pindahin. Dan setiap wadah itu Ika kasih label tuh, ini tepung segitiga biru, kelihatan nggak sih tuh. Jadi selalu Ika kasih label karena tepung itu rasanya menurut Ika susah membedakan. Jadi selalunya Ika kasih label. Ini tepung segitiga biru 1 kilo, harganya tadi malam 11.000-an. Dan ini ada tepung cakra, mana labelnya, ini tepung cakra tuh, tepung cakra ini buat roti. Ika tepung yang 2 ini selalu Ika stok. Oke, cukup sekian untuk anggaran belanja bulanan dari Ika. Tipsnya adalah dicatat dan dibeli sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan teman-teman gak belanja bulanan, mau belanja per 2 minggu, per 1 minggu, itu boleh, gak apa-apa, terserah teman-teman. Tapi tips dari Ika itu adalah dicatat, dan sehingga pas saat di tempat belanja kita belinya gak kalap, nggak main ambil ini, main ambil itu, main ambil ini, ujung-ujungnya nanti nggak kepake. Mungkin kalau barang-barang kayak gini kepake ya, insya Allah kepake. Cuman kalau misalkan teman-teman nggak pakai metode itu untuk belanja kebutuhan dapur, pas ke pasar kalap, jadinya kebeli barang yang tidak dibutuhkan. Oke, terima kasih untuk yang udah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Mohon maaf juga videonya seadanya karena masih belajar. Lain kali Ika akan bikin video tips tentang penyimpanan bahan-bahan makanan Ika yang di kulkas untuk kebutuhan 1 minggu. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan akan Ika bikin juga videonya, dan video masakan, resep-resep masakan yang sederhana. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan terima kasih
kasih untuk udah yang bagi teman-teman yang sudah subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.